Kalau di luar itu nggak boleh sampai jadi budak lah. Tetap cinta ya cinta biasa aja gitu ya. Karena sama orang tua aja. Kalau dalam agama itu kan kita nggak sampai jadi budaknya orang tua. Iya. Budak itu hanya kepada Allah. Ketaatan kalau dalam bahasa Quran itu hanya kepada Allah dan kepada Rasul. Di luar itu ya cinta aja. Oke. Dan cintanya memang harus ngarahnya OTW-nya ke cinta kepada Rasul dan kepada Allah gitu. Jadi jangan sampai budak kan kalau budak tuh saya mikirnya gini. Semuanya pokoknya dilakukan, patuh pokoknya, sami'an wa ta'atan, pokoknya apapun kita lakukan. Nggak ada penolakan sama sekali. Nggak ada penolakan sama sekali. Itu bukan cinta. Itu namanya Anda bodoh. Anda bahlul. Iya. Jadi tetap cinta itu memang harus didasarkan kepada nilai-nilai yang positif gitu. Artinya jangan wah demi cewek saya mau melakukan apapun. Enggak. Itu biasanya kan kalau lagi di momentum kita lagi PDKT atau baru-barunya jadian gitu kan. Itu kita suka kayak gitu tuh, suka bucin kayak begitu kan. Tolong kitanya diubah. Kami, saya nggak gitu. Saya nggak gitu. Saya biasa aja sama istri saya dari awal. Nggak mau banget diajak bareng. Nggak, jadi emang ya nggak budak lah. Artinya ada bakti, ada taat. Taat itu ya budak itu sepenuhnya sama Allah sama Rasulnya kita sami'an wa ta'atan. Mau masuk akal nggak masuk akal kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah tapi kalau kepada selain dia, selain keduanya, maka itu adalah bakti. Cintanya itu dalam konteks bakti. Artinya cinta dalam konteks membawa kepada kebaikan. Kalau salah ya jangan. Misalnya orang tua, tolong kamu sebagai bentuk ketidakdurhakaan kamu kepada saya, misalnya ya, kamu menemani saya mabuk bareng. Misalnya orang tuanya suka mabuk gitu atau suka main judi gitu. Tolong agar kamu berbakti kepada saya, baik ke istri atau ke anaknya, pinjemin saya duit buat judi. Nah itu bukan cinta namanya. Anda namanya justru benci. Orang tuanya mau masuk neraka, Anda malah dorong. Oh iya. Karena judi. Pokoknya kalau yang udah berbau kita diajak untuk kemaksiatan itu kan kita nggak boleh kan. Kita boleh menolak walaupun itu untuk orang tua kita sendiri. Bukan boleh menolak, wajib menolak. Wajib menolak gitu kan. Wajib menolak. Nah, jadi nggak ada istilah tuh. Sekarang kalau kita ngomongin fenomena masalah bucin ini, apalagi kalau kita sebagai fans gitu kan, kita suka akan sesuatu. Tahu wibu nggak wibu? Nah, wibu itu saya baru tahu. K-pop gitu-gitu. Nah ini kan orang-orang yang apa ya, yang mereka nih cinta banget gitu dengan sosoknya. Nah kalau menurut antum sendiri gimana itu? Pertama, saya membayangkan kok hanya ada K-pop dan wibu ya. Kok nggak ada misalnya E-pop gitu, Arabian pop gitu. Atau E-pop gitu, Indonesian pop gitu. Indonesian pop. Iya, kita ini nggak harus hanya unggul dalam hal agama loh. Kita juga harus unggul dalam hal musik juga. Semua kan? Dalam segala hal yang bisa kita gunakan untuk media positif, media dakwah, kita harus unggul. Sains dan teknologi ini kan orang ada yang membayangkan, udah gak usah belajar sains, gak usah belajar teknologi, ngaji aja. Ngaji Quran sama ngaji ilmu pengetahuan alam itu sama sebenarnya. Karena alam itu juga ayatnya Allah, kata Allah dalam Quran. Jadi sama-sama. Nah itu harus kita terdepan gitu. Nah kemudian soal K-pop dan wibu. Wibu itu fans Jepang ya. Nah pertama gini, kalau soal fanatik, ada tuh kan yang fanatik buta. Iya, yang kalau dikatain sedikit tuh mereka nggak terima gitu. Ya kalau dikatain memang sebaiknya nggak terima gitu. Gitu kok ngatain dia. Iya. Nggak, artinya yang tersinggung padahal nggak ada orang yang menyinggung misalnya. Orang ngomong biasa nggak menyinggung kemudian tersinggung. Artinya fanatik buta. Dia sampai yaitu menjadi budak dari K-pop dan wibu. Maka fanatisme itu jangankan dalam musik, jangankan dalam budaya, dalam agama saja nggak boleh. Misalnya ada sahabat Nabi, karena fanatik dalam beragama, dia puasa tanpa sahur dan tanpa berbuka. Karena Nabi puasanya masih sahur, masih berbuka. Dia puasa gak pakai sahur, gak pakai buka, biar lebih keren dari Nabi. Akhirnya asam lambung dia. Sakit dia. Asam lambung dijenguk sama Nabi. Kenapa? Ya saya puasa tanpa berbuka, tanpa sahur. Saya aja puasa dengan berbuka dan bersahur. Jangan berlebihan dalam beragama. Jadi jangan fanatik dalam konteks yang tadi negatif itu, berlebihan banget dan buta. Apalagi dalam musik.
Korea atau budaya Jepang, ya pertama jangan berlebihan. Kemudian yang kedua, saya pengen bilang ini biar kopiah saya ada fungsinya ya. Jadi di Quran itu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Fungsi, benar, Kan? berfungsi gitu kan. Takut nggak dipercaya. Soalnya kemarin saya di sini itu nggak pakai kopiah, pakai hoodie. Habib udah jadi artis ya katanya. Makanya saya pakai kopiah, biar Anda percaya bahwa saya masih ustadz. Iya. Saya masih pendakwah lah, bukan ustadz, pendakwah. Nah, baju endorse kan? Baju endorse. emang kalau pendakwah nggak boleh di endorse ya? Dia iri sekali loh. Dia sudah sombong, iri. Nanti keluar dengkinya, keluar adu dombanya, nanti keluar. Nih, perhatiin ya teman-teman Insight. Siapa yang tersinggung coba? Beliau ternyata yang tersinggung. Jadi ngomongin soal endorse, Anda kalau endorse saya bukan hanya dapat laku loh, tapi dapat pahala loh. Boleh ini nanti Dunia diedit aja ya, loh. yang bagian ini diedit aja ya. Setelah ngomongin endorse. Orang ngomongin agama, ini orang ngomongin endorse. Jadi latar fa'waswahtakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara nabi. Di zaman nabi maksudnya sahabat, sebagai bentuk keagungan nabi gak boleh nih suaranya di atas oktavnya nabi. Nah, nabi gak ada sekarang, apa maksudnya? Maksudnya jangan kamu ngefans kepada sesuatu melebihi kamu ngefans kepada nabi. Tahu tanggal lahirnya Hyung ini, Hyung itu, kan itu ya. Kalau Korea kan Hyung gitu kan. Sonju apa saya nggak ngerti lah. Tahu tuh tanggal lahirnya Hyung ini, Hyung itu, tapi dia nggak tahu tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Nah, itu nggak boleh. Iya. Tahu ukuran sepatunya Cristiano Ronaldo, tapi nggak tahu bentuk sendalnya Nabi Muhammad. Nah, itu nggak boleh. Jadi pokoknya Nabi Muhammad nomor 1. Nomor 2 boleh dah. Hyung ke apa ke itu terserah lah, terserah Anda. Wibu ke terserah. Nah, kemudian yang kedua, ngefansnya kepada K-pops dan wibu itu, dia tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran dan akhlaknya Nabi Muhammad. Jangan kemudian menumpahkan bentuk fanatismenya kepada Korea dan Jepang dengan hal-hal yang dilarang oleh Nabi. Nah, itu juga yang nggak boleh gitu. Jadi prinsipnya sih itu. Oke.